Halo guys, di video kali ini aku bakal mewawancarai siswa SMP. Untuk aku tanya-tanya gimana sih pembelajaran siswa tersebut di sekolahnya. Oke, langsung aja kita mulai. Boleh perkenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Safwan Korok Anam. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, biasanya kalau lagi belajar kamu suka nyatet nggak? Kayak catatan buat diinget-inget gitu. Kalau kayak gitu tergantung. Kalau misalnya ada yang hafal-hafalan kayak mungkin Inggris, speakingnya atau listeningnya, atau numerik kayak MTK atau kimia, pasti nyatet. Oke, pertanyaan kedua. Sebelum mulai ngerjain sesuatu, kamu biasanya suka merencanakan dulu nggak? Atau kamu langsung ngerjain? Pasti kalau ngerjain sesuatu apaan? Kayak tugas mungkin Ya, atau karena setiap terutama tugas pasti ngeplanning dulu sebelum ngerjain sesuatu. Misalnya nge-review materinya, jadi udah tahu jawabannya, walaupun nyarinya ntar di internet, maksudnya udah ngeprediksi jawabannya bakal keluar. Oke. Selanjutnya, waktu berangkat ke sekolah, kamu pernah nggak lupa bawa buku pelajaran? Kalau dalam Ketinggalan. 1 tahun ini sih belum pernah ya. Kalau buat sehari-hari, kecuali kayak ada tambahan, misalnya hari ini ada tambahan buat ngumpulin buku yang nggak ada di hari itu, buat dikumpulin, mungkin kadang lupa. Oh, oke. Oke, selanjutnya, sebelum berangkat sekolah biasanya kamu mastiin dulu nggak kalau seragam atau perlengkapan sekolah kamu itu lengkap terus dibawa semua? Kalau itu ya pasti, karena kan kalau seragam tuh mencolok banget kalau kita buat sekolah, atau apalagi keluar, dari warnanya udah mencolok banget. Pasti dari malam hari udah prepare dulu seragam yang mau dipakai buat besok apa. Terus selanjutnya, kalau lagi baca buku pelajaran, kamu merasa gampang nggak buat ngebaca atau memahami isi buku itu? Kalau biasa baca terutama di buku sih, saya rada susah memahaminya, karena biasa di buku tuh kan dia informasi mentah, jadi cuman berupa cerita, narasi yang panjang, yang deskripsi panjang, jadi poin utamanya kita harus nyimpulin sendiri. Jadi kadang nggak susah, tapi butuh waktu aja buat memahamin. Terus selanjutnya, kalau guru cuma ngejelasin materi lewat ceramah tanpa ada praktek atau gambaran gitu, kamu gampang paham atau malah bingung? Harusnya sih lebih lebih paham di praktek ya daripada materi, karena kan dia langsung nunjukin apa yang dipraktekin. Pasti kan dia juga, walaupun nggak di materi, dia juga ngejelasin meraktekin itu kayak gimana, jadi gerakannya kita juga bisa nyimpulin sendiri itu gerakan sehari-hari, jadi tahu walaupun nggak dijelasin. Selanjutnya, misalnya suasana kelas lagi ribut nih atau kayak berisik, kamu bisa fokus gak belajar atau jadi ikut terdistract sama suasana kelas tersebut? Kalau kayak gitu biasanya ke distract ya, karena kan eh, saya kan tipe orangnya yang suka, maksudnya sunyi gitu, hening kalau belajar, apalagi kalau ngerjain tugas. Jadi kalau ke distract itu ganggu banget, apalagi ntar kayak misalnya ada fisik kayak nyenggol atau ngerecokin, dari suara aja udah recok, apalagi ada yang fisik kayak gitu, pasti lebih ganggu lagi. Selanjutnya, waktu lagi belajar, kalau ada orang yang bolak-balik jalan di depan kamu, apa itu bikin konsentrasi kamu terganggu? Kalau kayak gitu sih nggak bikin saya ganggu, asal dia nggak berisik, sama nggak ngeluarin suara yang terlalu berlebih, sama nggak nyenggol atau apapun. Kalau lewat mah itu udah hal biasa umum. Oke, selanjutnya, kalau guru kasih tugas tapi kamu nggak sempat nyatet, biasanya kamu masih inget nggak atau udah lupa gitu sama tugas? Kadang sih lupa, karena sejauh ini tugas yang selalu dikasih guru pasti saya catet semini mininya.
paling cuma setengah lembar, karena kalau nggak dicatat kadang lupa, tapi mungkin kalau dijelasin kadang lewat sepintas tapi harus dijelasin ulang sama gurunya. Selanjutnya, kalau saat lagi baca buku, kalau ada banyak orang ngobrol di sekitar kamu tuh, kamu masih bisa fokus gak? Distract gak? Kalau baca buku sih nggak, kalau ada berisik atau kayak orang ngobrol terutama itu nggak ganggu, karena kan cuma baca ya. Maksudnya kalau baca kan bisa di dalam pikiran, diimajinasin bacaan kita, kecuali kayak tadi kayak ngerjain tugas terus ada orang berisik tuh baru keganggu. Kalau baca sih enggak. Selanjutnya, kalau belajar kelompok nih, kamu lebih nyaman baca dan belajar sendiri atau lebih suka ngedengerin temen ngejelasin kalau misalnya lagi kerja kelompok? Kalau kerja kelompok lebih suka baca sendiri, karena kan kalau dengerin temen kan temen belum tentu bener juga ya, tapi kalau emang temennya bener tetap, temennya pinter atau bener tetap aja lebih suka sendiri, karena kalau sendiri kita bisa nyimpulin sendiri dan juga bisa ningkatin kemampuan kita buat nyimpulin dan nyari ilmu di bacaan tersebut. Selanjutnya, kalau ada tugas atau penjelasan guru yang belum kamu ngerti, biasanya kamu langsung tanya lagi atau gimana? Biasanya sih kalau gitu jarang nanya, tapi ntar saya biasa cari tahu sendiri, entah itu di medsos atau tanya temen. Tapi yang pasti harusnya ada satu atau dua kata yang saya dengerin dan ntar saya cari sendiri walaupun nggak paham makna atau artinya. Jadi di pertemuan selanjutnya atau ntar saat ditanyain hal tersebut saya bisa jawab walaupun nggak bener 100% kata-kata yang dijelasin dari gurunya, dari medsos misalnya. Selanjutnya, dibandingin nonton konser musik, kamu lebih suka jalan-jalan ke pameran seni atau galeri kerajinan, atau kamu lebih suka di rumah aja? Saya lebih suka di rumah aja, karena walaupun kan saya juga orang introvert, di rumah aja ya walaupun kerjaan cuma tiduran atau ngapain, daripada ke seni musik atau tadi jalan-jalan ke kerajinan kesenian ya. Kan di rumah aja kita juga bisa ngembangin skill, apalagi kan sekarang semua serba digital, jadi walaupun dari rumah kita tahu apa yang ada di luar berita. Kalau kita orang yang up to date walaupun kita nggak keluar, maksud dari rumah kita bisa tahu banyak hal tanpa ngeluarin energi dan juga uang buat keluar dan cari tahu sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, waktu kamu lagi ngerjain PR atau tugas, kamu pernah nggak tanpa sadar ngomong atau baca sendiri gitu? Itu sadar nggak sadar terkadang saya lakuin, misalnya kayak baca soalnya kan lagi ngerjain PR atau baca jawabannya, karena walaupun mahamin tanpa baca lebih paham, tapi dengan baca maksudnya saya tahu itu ilmunya lebih masuk dan juga bisa nemuin kata atau ejaan baru yang ntar saya cari tahu sendiri artinya tadi Wikipedia atau di Google. Oke. Selanjutnya, kalau suasana di sekitar lagi rame atau berisik, itu bikin kamu susah fokus belajar nggak? Itu tadi udah dijawab ya. Kalau Susah. ya susah nge-distract. Selanjutnya, menurut kamu belajar di tempat yang tenang bikin kamu lebih mudah konsentrasi nggak? Pasti di tempat tenang kan, suasananya tadi seperti yang tadi awal sunyi jadi hening, saya lebih gampang belajar di situ karena nggak ke distract. Selanjutnya, kalau waktu lagi ulangan atau baca soal, kamu biasanya suka komat kamit baca dalam hati atau enggak? Kadang iya kadang enggak, terutama kalau misalnya soalnya yang kayak teks narasi cerita, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu kan ceritanya panjang, pasti harus ada komat kamitnya biar lebih masuk. Selanjutnya, kalau lagi ngafal pelajaran nih, kamu lebih sering bacanya dengan suara keras atau dalam hati? Kalau gitu lebih suka suara keras, karena kan terhafalnya juga pakai suara-suara juga, jadi biar ejaan sama diksinya itu nggak belibet. Selanjutnya, menurut kamu kegiatan menulis karangan itu menyenangkan atau justru kurang kamu sukai? Saya kurang sukai karena
kalau menurut sekarang kan harus ada referensi, ya entah itu dari internet atau dari kita sendiri, karena saya juga kalau buat nulis-nulis kayak gitu biasanya referensi dari internet, jadi kurang masuk aja kalau nulis sekarang gitu, kurang suka. Selanjutnya, kamu suka nggak cerita-cerita tentang pengalaman yang pernah kamu alami ke orang lain, kayak misalnya teman kamu gitu? Kalau suka cerita-cerita tentang pengalaman saya nggak suka, karena kan saya juga low profile, jadi maksudnya nggak ngumbar-ngumbar privasi ya, walaupun kalau pengalaman kan nggak terlalu ngumbar, tapi tetap aja saya nggak suka karena nggak ada pengalaman yang lumayan buat diceritain kayak gitu dibandingkan teman saya yang lain. Selanjutnya, kalau kalau belajar di kelas, kamu lebih suka diskusi bareng atau lebih suka belajar sendiri? Sebenarnya lebih suka diskusi bareng, karena kan diskusi bareng kita kayak bisa brainstorming, maksudnya ide-ide dari teman-teman bisa dikumpulin jadi satu, dan bisa milih yang paling masuk akal, jadi kita juga tahu karakteristik setiap orang, nggak cuma di ngestak di satu tempat aja. Selanjutnya, saat di jalan atau di suatu tempat, misalkan kamu biasanya memperhatikan gambar-gambar atau poster yang ada di sekitar itu enggak? Iya, kadang kalau lagi jalan itu entah pulang sekolah atau jalan ke taman, saya suka ngeliat kayak koreografi, misalnya di kayak cat-cat di dinding gitu atau poster, gambar-gambarnya maksudnya nih maknanya tentang apa nih, atau cuman gambar sepintas orang, maksudnya kayak kayak saya familiar gitu, pernah lihat di mana, paling kayak gitu sih. Selanjutnya, kalau ketemu orang baru, biasanya kamu yang nyapa duluan atau nunggu mereka yang nyapa? Kalau kayak gitu biasanya mereka yang nyapa duluan, kalau mereka kelihatannya ekstrovert ya, misalnya mereka bisa cairin suasana, pasti mereka nyapa duluan, terus saya tinggal ngikutin aja gitu biar nggak canggung. Tapi kalau misalnya orang pendiam, paling saya coba nyapa walaupun saya nggak terlalu aktif, tapi saya coba nyapa walaupun nggak bisa cairin suasana, tapi setidaknya bisa ada salam dan sapa setiap harinya. Selanjutnya, saat belajar kamu suka nggak nyatet materi yang dijelaskan guru? Biasanya suka nyatet nggak apa yang dijelasin guru? Tadi seperti yang tadi itu saya suka nyatet, karena kalau nggak nyatet ya walaupun sepintas, paling saya nyari di medsos, tapi itu kan nggak, kurang efektif. Oke. Selanjutnya, menurut kamu baca komik itu menarik atau biasa aja? Menurut saya biasa aja, saya juga nggak suka baca komik. Oke, selanjutnya, kamu suka nonton atau nikmati hiburan seperti stand up comedy nggak? Atau misalkan kamu suka nonton podcast gak sih? Suka stand up comedy sama podcast ya, itu walaupun komedi kan walaupun cuman kita biasanya orang ngeliatnya nonton komedi buat nyari hiburan, padahal kan kita juga nyari kata-kata baru, ejaan baru, dan juga kadang kan dia nyampeinnya relate tentang berita up to date, entah itu politik, ekonomi, atau apapun. Sama satu lagi kan podcast itu kan pasti yang diundang biasanya orang-orang yang lagi viral atau naik daun, pasti kan ya itu di berbagai bidang, entah bisa di bidang ekonomi, kesehatan, kita juga bisa dapat ilmu dari situ. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya, waktu lagi ngobrol sama teman, kamu sering nggak nyentuh atau nepuk mereka supaya mereka tuh lebih memperhatikan kamu yang lagi bicara? Kalau kayak gitu buat saya buat orang merhatiin saya bicara, saya nggak suka nepuk ataupun tuh dia, tapi paling saya uh, tinggiin ada bicara saya biar mereka lebih paham, lebih aware, dan lebih perhatiin apa yang saya bicarakan. Selanjutnya, kalau lagi duduk di kelas, kamu termasuk orang yang sering menggerakin kaki tangan atau anggota tubuh lainnya enggak? Atau kamu kayak lebih suka kayak diem aja gitu? Gerakin kaki tangan sih lebih suka. Selanjutnya, menurut kamu dibanding teman-teman seusia kamu, postur tubuh kamu lebih besar atau kurang lebih sama sama teman-teman kamu? Lumayan lebih besar. Kayak lebih tinggi. Ya. Oke, selanjutnya, kalau belajar sesuatu yang baru, kamu lebih suka langsung mencoba
kayak mempraktikannya atau cukup mendengarkan penjelasannya dulu? Penjelasannya dulu paling, tapi nggak maksudnya nggak yang terlalu materi banget, tapi abis itu langsung praktek. Jadi kan maksudnya walaupun langsung praktek kan harus dengerin materi walaupun sedikit, penjelasan walaupun sedikit. Oke, selanjutnya, saat lagi menghafal pelajaran, kamu biasanya tetap duduk atau malah suka sambil jalan-jalan? Duduk biar konsen. Waktu baca buku, kamu sering nggak nunjukin tulisan dengan jari supaya lebih mudah mengikuti bacaan? Enggak, cukup gerakin mata aja. Eh, Selanjutnya, kalau belajar di kelas dalam waktu lama, kamu suka berpindah tempat duduk atau tetap di tempat duduk kamu sendiri, atau kamu suka pindah ke tempat lain? Tetap di tempat saya, tetap di tempat sendiri sih. Paling kalau ada gangguan, entah itu misal bocor atau emang tempat saya gelap, baru pindah. Tapi kalau nggak biasa normal, tetap di tempat sendiri. Selanjutnya, menurut kamu, belajar sambil bermain atau melakukan aktivitas di luar kelas lebih menyenangkan kah? Iya, maksudnya di luar kelas atau Kayak di luar kelas, kayak bukan jam sekolah gitu, bukan jam belajar. iya sih, lebih suka di luar kelas, ngamatin lingkungan sekitar paling. Oke. Selanjutnya, dari semua mata pelajaran di sekolah, olahraga termasuk pelajaran yang paling kamu sukai gak? Iya. Atau kamu ngikutin ekstrakurikuler gitu? Enggak sih, paling olahraga. Oke. Selanjutnya, menurut kamu sendiri, tulisan tangan kamu gimana? Apakah sudah rapi atau masih kalah rapi dibanding teman-teman? Rapi sih enggak, tapi biasa aja. Kalau jelek juga enggak menurut saya. Yang penting masih bisa dibaca ya. Iya. Oke, selanjutnya, kalau seharian nggak banyak bergerak atau beraktivitas fisik, kamu biasanya cepat ngerasa bosen nggak? Kalau ngerasa bosen sih kalau dari pikiran enggak, tapi saya tahu kalau maksudnya setiap hari lah minimal saya luangin waktu beberapa menit buat gerak, misalnya buat kardio atau buat push up sebentar. Selanjutnya, dibandingin main game online, kamu lebih suka main olahraga kayak sepak bola atau badminton gitu daripada main game online? Iya, lebih suka main badminton kalau misalnya ada waktu luang, misalnya kan, karena kebanyakan kan badminton butuh fasilitas, walaupun cuman raket sama kok yang gitu, tapi kan butuh net, butuh lapangan. Ya kadang kalau misalnya fasilitas mumpuni pasti lebih milih badminton atau sepak bola. Oke, yang terakhir tanyaannya, kalau lagi kumpul bareng teman, biasanya kamu sering punya ide buat ngajak main atau ngakuin kegiatan bareng gak? Kayak kamu ngajak main dulu gitu. Kalau ngasih ide atau saran sih pasti ngasih ide atau saran, tapi kalau buat ngegerakin mereka paling ntar saya nyari orang yang paling biasanya asik atau yang paling terkenal lah buat ngegerakin mereka. Ntar ide atau sarannya biar saya yang kasih tahu ke dia gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk wawancarai Anda. Terima kasih atas waktunya. Ya.